Sahabat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Dan tak terasa kita sudah sampai di episode yang ke-13. Setelah kemarin kita sudah episode anniversary yang ada 2 part. Oh ya, Sobat Data semuanya jangan lupa nonton episode anniversary kita ya, yang kemarin 2 part sekaligus dari awal sampai akhir karena isinya daging semua. Dan seperti biasa saya sudah ditemani dengan Pak Kepala BPS Kota Depok, Bapak Agus Marzuki Prihantoro. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang, selamat siang Mbak Nisa. Iya, kita sama nih Pak, seragamnya pakai orange ini. Oh iya. Sangat mencolok ya Pak. Iya, ini kan seragam sensus ekonomi nih. Oh. Karena kan tahun depan kan kita mau mengadakan sensus ekonomi. Ayo serta kembali bangun ekonomi. Pendekatan pendataan lengkap ya terkait mengenai usaha ya yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Kita mau melakukan sensus ekonomi sekitar bulan Mei sampai bulan Juli lah. Mei sampai Juli 3 bulan tuh ya Pak. Ya, Mei sebulan itu online, kemudian 2 bulan offline gitu. Ya, jadi itu tadi iklannya ya Sobat Data semua. Minta tolong bantu dukung kegiatan BPS Kota Depok tahun depan, yaitu sensus ekonomi. Mencatat ekonomi Indonesia. Iya, betul sekali. Tagline-nya mencatat ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita masuk nih, kebetulan di jam ngantuk ini kita ngopi dulu. Wah, biar pas lebih banget ini. fresh, mendapat minum. Kopinya hitam lah kan, saat saya sebenarnya. Nggak ngantuk Pak. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, lebih seger ya Pak. Ya. Nah, ini kita ngobrol santai aja ya Pak. Oh iya, Nggak relax terlalu, aja, relax. tegang gitu. Sebenarnya mau ngobrolin di luar dari inflasi gitu Pak, yang viral-viral gitu, gosip-gosip. Siap. Tapi bukan perselingkuhan dan perceraian ya Pak. Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Yang viral-viral sekarang lagi itu ya Pak. Nah, ini kemarin ada dari tim kita nih Pak cari-cari. Ternyata terkait data itu kemarin ada perseteruan publik, mungkin adu argumen mungkin ya Pak. Oh, ya, siap. Menteri Keuangan kita saat ini Pak Purbaya dengan Gubernur Jawa Barat yang sekarang ya Pak KDR. Kalau tidak salah itu Andi Mulyadi. Kalau tidak salah mengenai klaim data mengendap di Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, mungkin beliau keduanya saling debat publik gitu ya Pak di depan lini masa, sama-sama mengklaim bahwa kita punya data segini, kita punya data segini. Padahal mungkin keterbukaan aja ya Pak. Gimana kalau menurut kacamata BPS nih Pak yang ahli data? Baik, makasih Mbak Nisa. Sebenarnya kan BPS kalau hal-hal seperti ini sebenarnya bukan wewenang BPS ya untuk mengomentari, tapi saya cuma ingin jelaskan aja terkait, karena ini ngomong-ngomong masalah inflasi juga kan ya. Jadi kalau saya mau flashback, tapi saya nggak dalam hal komentator ya, saya cuma mau mencermati dengan hal keinflasi saja, bahwa kemarin kan ada perseteruan antara, bukan perseteruan ya, mungkin saling kritik ya antara Pak Menteri Keuangan Purbaya dengan Pak KDM, di mana Pak Purbaya mengatakan bahwa ada uang mengendap ya sekitar 4,1 triliun ya di BPS Provinsi Jawa Barat. Tapi dibantah sama Pak KDM, nggak 4,1 kok, itu ada 2,6 triliun, dan itu pun sebenarnya bukan mengendap tapi uang aktif. Ini saya kaitkan ini. Progres gitu. Sebenarnya yang di boleh tanda kutip maksud itu dalam persentasenya, sebenarnya kalau kaitkan dengan inflasi kan, kalau ada uang mengendap ya berarti kan artinya tidak diedarkan di masyarakat kan gitu ya, artinya mengurangi uang beredar kan gitu. Karena kalau ada uang beredar banyak, otomatis ketika misalnya produksi barang dan jasanya ada dan uang mengendap, itu memang betul bisa meningkatkan inflasi ya. Kalau misalnya produksi barang dan jasanya lebih sedikit dibanding uang yang beredar, sehingga
permintaan lebih banyak daripada persediaan kan macam itu. Tapi intinya sebenarnya kemarin Pak Purba yang mungkin ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan karena kita nih nggak ada uang, tapi sebenarnya ada uang tapi tidak dimanfaatkan. Ya, mungkin itu salah miskom saja, tapi intinya dari itu perlu data. Jadi intinya bahwa kita ketika ada sesuatu yang viral ya di medsos, kita harus bijak ya dalam melihat medsos itu sendiri. Jadi ya untuk menghadapi medsos kita harus bijak, dan itu harus terkait dengan data karena kan BPS nih ya. Jadi apa-apa kita harus cross check dulu datanya seperti apa. Karena kemarin kan saling mengklaim data, Pak Purba bilang 4,1 triliun, tapi Pak Kadem bilang enggak kok 2,6, mana yang datanya benar. Nah, kan seperti itu. Jadi kita apapun harus lihat dari datanya, dan saya pikir itu kan hanya di medsos ya, mungkin diselesaikan secara adat aja lah, bisa duduk bareng. Tapi intinya bahwa yang kaitannya dengan hal ini ya, kaitan dengan BPS, apapun harus melihat data ya, termasuk ini di podcast ini kan kita bicara data inflasi nih, ya juga berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Gitu. Mungkin itu sih Mbak yang komentar saya terkait yang viral antara Pak Purbaya dengan Pak KDM. Iya, setuju sih Pak. Jangan mendengarkan asumsi, karena netizen itu cenderung menggiring opini publik. Jadi kayak mungkin ada kepentingan yang kita tidak tahu ya Pak. Menggiring opini publik itu ke arah yang mereka tuju gitu. Kalau dari BPS sendiri sih intinya transparansi data gitu kan ya Pak. Nah yang Pak maksud seperti itu ya? Iya betul. Jadi memang ya saya pesan kepada para pemirsa podcast ya sekali lagi ketika melihat sesuatu di medsos harus merujuk kepada datanya. Misalnya sebagai contoh kemarin ketika BPS, Ibu Kepala BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun 2025 5,12%, kan viral tuh, ramai, bahkan ada menganggap itu salah satu sebab terjadinya kerusuhan. Wah, mulai menggiring opini kan? Padahal nggak begitu, bahwa BPS itu adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi siapapun. Dan kita kalau menghitung sesuatu indikator, contohnya misalnya kemarin pertumbuhan ekonomi, itu juga berdasarkan metode yang digunakan oleh lembaga internasional. Jadi kita rujukannya juga lembaga internasional, dan kita menghitung berdasarkan survei ya kan, berdasarkan metodologi yang valid gitu ya. Dan ini artinya bahwa jangan mudah kita tergiring opini yang menyesatkan. Jadi ketika ada 5,2 apakah betul? Karena kan pertumbuhan ekonomi itu kan variabelnya banyak. Misalnya contoh pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran itu kan melihat dari C consumption, itu artinya pengeluaran rumah tangga dan sebagainya, tambah investasi, kemudian tambah G pengeluaran pemerintah, spending pemerintah, kemudian tambah ekspor kurangi impor. Nah seperti itu. Nah kemarin di 5,12 kan sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak dipacu oleh faktor konsumsi yang semacam itu. Jadi yang ngomong naik, wah nggak bener nih data, nggak seperti itu juga. Kita lihat dulu, kita cek datanya. Oh ternyata memang karena konsumsi. Kenapa? Karena di triwulan 2 banyak hari libur, ya kan, mulai dari kenaikan Isa Al-Masih, Waisak dan sebagainya, itu dari triwulan 2 itu kan mulai dari April, Mei, Juni kan banyak hari libur. Otomatis ketika hari libur masyarakat juga banyak ya pasti keluar, hotel berpengaruh, makan berpengaruh. Oh benar, berarti orang pas menghitung sesuai gitu kan. Oh konsumsi yang naik gitu kan ya. Jadi artinya karena konsumsi besar, nah lalu bagaimana itu bisa nanti kita cek investasi seperti apa. Karena ternyata begitu dicek juga ternyata ada impor barang modal juga dan sebagainya. Ini saya kutip dari paparan Kepala BPS ya, bahwa ini secara nasional saya bicaranya, bukan di Kota Depok. Ini contoh dari, karena yang viral kemarin kan
pertumbuhan ekonomi yang nasional. Jadi cara contoh ketika kita menjelaskan bahwa jangan terkait langsung wah ekonomi Indonesia nggak baik-baik aja nih, lagi daya beli menurun dan sebagainya. Kita lihat kapan waktunya, ya kan? Kan kemarin bicara triwulan 2, Iya, gitu, keterbandingannya dan sebagainya. Nah, jadi artinya datanya betul harus kita cermati sehingga ketika kita ada sesuatu yang viral, ya kita harus bijak, ya harus cek datanya sehingga kita bisa betul-betul memahami angka itu secara benar, ya, sehingga kita nggak misinterpretasi. Mungkin gitu, Mbak Anissa. Ya, sama kayak data inflasi mungkin ya Pak. Jadi kita harus Oh iya. benar melihat Sama. tahun gitu. Iya. Datanya. Jadi sekali lagi saya tekankan inflasi kita itu kan dihitung berdasarkan data empiris di lapangan, ya kan? Bagaimana BPS setiap minggu melakukan survei, kadang 2 mingguan kita ngecek ke pasar, kemudian datanya kita kumpulkan, kemudian diolah dengan metodologi yang pas, kemudian dilakukan rekonsiliasi. Jadi kita pernah ada proses tahapan yang betul-betul data itu kita cermati. Jadi secara survei kita jalankan, metodologinya kita yang tepat kita lakukan, ya penghitungannya. Kemudian juga ada rekonsiliasi, ya. Jadi kita bandingkan dengan fenomena dan sebagainya. Jadi betul-betul BPS nggak asal jadi itu angka, ya. Dan sekali lagi bahwa inflasi ini saya tekankan ini dihitung oleh pusat, BPS pusat. Dan BPS kota itu, BPS kabupaten kota hanya melakukan pendataan di lapangan. Tetapi juga ketika rekon kita memberikan masukan terkait fenomena-fenomena yang ada, dan itu juga dijadikan sebagai referensi untuk ketika kita mengeluarkan angka indikator. Begitu, Mbak Anissa. Iya, jadi kita jadi netizen juga harus cerdas gitu ya Pak, jangan clickbait gitu, apa melihat judul berita langsung percaya gitu apa Ya, adanya gitu. betul, Kan harus betul. kulik-kulik lagi datanya apakah benar seperti itu Ya. gitu. Nah, menarik nih Pak. Jadi gimana Pak cara BPS untuk menjaga kualitas datanya Pak biar bisa dipertanggungjawabkan? Tadi kan Bapak udah sempat mention sedikit nih tadi Iyalah. apa ke lapangan gitu ya Ini Pak. benar enak supaya saya kualitas data nih terkait kualitas kopi juga. Jadi terkait kualitas jawaban juga ya Pak. Jadi gini, memang kita tahu bahwa salah satu visi kita itu kan menyediakan data yang berkualitas. Bahkan BPS Kota Depok itu punya tag namanya Gemintang. Wah, Demakan integritas dengan data berkualitas. Wah, luar biasa nih Mbak Anissa, ya. Menggambarkan BPS Gemakan. Kota Depok. Jadi bayangkan integritas dengan data berkualitas. Kenapa? Karena memang data berkualitas kaitannya dengan integritas. Iya. Ya. Kita kan BPS Kota Depok, ya, dengan pegawai 40 orang, ya, satu yang ada yang P3K-nya juga, 36-nya yang pegawai PNS tetap, ya. Kalau semua itu melakukan survei BPS yang begitu banyak, nggak cukup Mbak Anissa. Kita menggandeng namanya mitra statistik. Nah, mitra statistik ini betul-betul sangat membantu, ya, pelaksanaan kegiatan survei di BPS. Dan mitra statistik ini juga selalu dilatih, ya, dilatih dengan SOP yang benar ketika menjalankan pendataan, dan selalu diberikan penjelasan, misalnya tentang mengenai supaya mereka tidak menerima kalau misalnya ada sesuatu dari respon Mbak Anissa, macam-macam lah, ya. Gratifikasi, ya. Ngetes juga nih Mbak Anissa, gratifikasi, ya. Jadi mereka diberikan penjelasan tentang gratifikasi nggak boleh. Mereka juga diberikan penjelasan tentang moral hazard nggak boleh, nggak turun ke lapangan nggak boleh. Jadi mereka sudah diberikan penjelasan, pemahaman, dilatih dengan benar, dengan cara yang benar. Setelah itu mereka turun ke lapangan terus dijamin tidak diawasi. Jadi kita juga bagaimana kita melakukan pengawasan, ya kan, pengawasan ke lapangan, benar nggak mereka itu turun ke lapangan, benar nggak apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan, benar nggak mereka itu nggak terima gratifikasi. Nah, ini semua ini dalam rangka apa? Dalam rangka data berkualitas. Setelah datanya diolah, kemudian sampai dilaksanakan, diolah, kita lakukan check and recheck, kita lakukan namanya quality gauge, ya. Jadi setiap tahapan itu kita lakukan betul-betul kontrol data, jadi gitu, ya. Ya,
quality gate kan artinya ya betul-betul data itu betul-betul kita kontrol setiap tahapan, ya kan? Nah itu penting sehingga sampailah nanti datanya sudah matang nih. Nah sudah matang betul-betul kita cross check itulah sampai kita mengawal data kita betul-betul berkualitas supaya kita sesuai juga dengan gemintang tadi itu ya, integritasnya dapat ya, dan datanya insya Allah pasti berkualitas. Gitu Mbak Anissa. Iya, karena mitra memang salah satu ujung tombak kita. Oh iya, betul. Dan kalau nggak ada mitra nggak kuat kita karena jumlah begitu pegawai banyak iya nggak cukup. Sampel gitu. Betul, nggak cukup gitu ya untuk menangani survei yang begitu banyak ya. Begitu Mbak Anissa. Jadi bisa dikatakan kita pede ya Pak menampilkan data dari BPS ya. Wah ya harus Sebut saja pede data dong. inflasi nih. Pede kan ya Pak. Harus pede dong. Kalau nggak pede gimana kita sudah jalankan secara benar. Penuh integritas. Kalau kita latih sesuai dengan SOP yang ada, ya kan? Jadi kita hanya pede, harus betul-betul pede. Kalau kita nggak pede, berarti kita ragu terhadap apa yang kita lakukan, ya. Maka kita harus betul-betul pede. Nah, jadi gitu. Jadi contoh misalnya inflasi kita nih ya, di bulan ini kan 0,47% ya. Itu kalau kita lihat di seluruh Jawa Barat kita nomor 2 itu tertinggi. Kok besar ya 0,47% ya? Betul. Kok pede ya? Ya pede memang semua seperti itu. Jadi karena memang seperti dijelaskan sekali bagi bahwa kita kan 2,5% plus minus 1 ya. Kalau kita year to date kita itu sampai di bulan Oktober masih di bawah range itu gitu. Iya. Masih di range kita masih sekitar 2,03 ya. Dan itu ya walaupun kita ini lebih tinggi dari Jawa Barat dan mungkin dari nasional ya, tapi mirip-mirip lah gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai bulan Oktober berarti tinggal 2 bulan lagi ya, tinggal 2 bulan lagi November sampai Desember, di mana nanti Desember di situ ada perayaan hari Natal ya kan, tahun baru, itu biasanya naik. Nah, sebenarnya tapi kalau naik sampai 1, itu jarang-jarang lah ya, ya paling sekian 0,0 sekian gitu ya. Jadi kalau 2,5 masih insya Allah masih dalam range ya, dalam range aman plus minus 1 sampai 3,5 ya, aman. Jadi kita harus pede dan kita ketika angka kita tinggi nggak usah khawatir. Misalnya contoh, ini saya nggak inflasi saja, misalnya pengangguran kemarin ya, pengangguran kita termasuk naik dari banding 2024 naiknya 0,25 ya, angka tingkat pengangguran terbuka. Padahal dari 27 kabupaten di Jawa Barat itu hanya 11 kabupaten kota yang TPT-nya tingkat pengangguran terbukanya naik. Berarti lebih banyak yang turun ya, ada 16 kabupaten. Terus gimana, nggak pede? Oh pede tetap. Dan ternyata kemarin kita didatangi oleh dinas Disnaker ya, dinas tenaga kerja Kota Depok. Mereka ingin minta penjelasan dan kita jelaskan ternyata memang sesuai fenomena dari mereka juga. Jadi mereka juga kaget ya ketika mereka melakukan pendataan. Bahkan dugaan mereka itu sebenarnya angkanya kalau kita hitung mungkin lebih tinggi kali Pak ya. Tapi kan ya saya bilang kalau Bapak kan ngitungnya mungkin yang di formal saja. Kalau kami kan ngitung baik sektor formal maupun sektor informal. Kita semua yang ada di Kota Depok dan kita penduduknya adalah de facto. Jadi maksudnya ketika yang disuruh kita tidak hitung yang tinggal di Kota Depok. Jadi dan memang kemarin diperlihatkan bagaimana petanya, kemudian angka pengangguran PHK ini, angka kita inline dengan angka Disnaker. Ya, mereka cocok sekali dan meminta pilih walaupun kita naik, kita ekor tertinggi nomor 3 perubahannya di provinsi Jawa Barat ya. Jadi setelah mana masalah Pangandaran sama saya lupa satu kabupaten lainnya, kita nomor 3 ya, paling besar Bogor 0,3 sekitar, kemudian Pangandaran 0,3 juga, kita 0,25 gitu. Dan memang walaupun Jawa Barat naiknya cuma sedikit, provinsi Jawa Barat 0,02, jadi kita tetap pede ya, karena memang data itu kita lakukan dengan benar, kita kawal sesuai SOP
ngapain takut gitu loh. Nah, siapa takut kata Mbak Anissa. Ya, gitu Mbak Anissa. Iya, kembali ke angka inflasi nih Kak. Iya. Kalau dilihat kan cukup tinggi ya, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat Bang. Iya, iya. Nah itu apakah kebutuhan sehari-hari itu yang menyebabkan kenaikan inflasi harga itu Pak? Iya betul, memang sekarang ini untuk Oktober ini kan ada beberapa komoditas yang lagi naik daunnya, ya seperti emas ya, emas Itu perhiasan. sudah diprediksi Bapak kemarin. Iya tadi. betul, emas memang kemarin juga tinggi walaupun kemarin sempat turun, tapi kalau nggak salah yang bulan lalu itu mencapai puncaknya ya, emas itu. Tapi memang di kota Depok selama tahun 2024 harga emas nggak pernah turun. Mungkin karena di Depok banyak orang Jawa kali emas. Banyak emas-emasnya. Nah kalau di sama 2024 tuh di PPS Kota Depok nggak pernah turun harga emas, luar biasa kan? Nah untuk tahun 2025 juga hanya beberapa kali saja harganya turun ya. Ini maka orang bilang investasi lah emas. Bahkan kemarin kan isu ada redominasi Nilai uang. pengurangan nilai uang, jadi nilai 1.000 menjadi 1 gitu. Padahal sebenarnya itu uang tetap sama, kita nggak akan dipotong. Dan kita bukan sandering kalau sekarang ini kan dipotong, ini enggak. Jadi nilai uang sama, hanya nominalnya saja. Jadi 1.000 sama dengan 1 rupiah lah. Itu kan ada rencana ya tahun depan. Orang kalau gitu kok emas, nah, ini bisa memicu lagi nih. Ini hanya jadi kadang-kadang sekali lagi ke medsos. Kalau sunring itu beda dengan itu redominasi. Kalau sunring itu kan pemotongan ya. Nah ini viral lagi nih, viral nih. Jangan sunring itu pemotongan. Kalau pemotongan nilai uang dipotong. Jadi misalnya 1.000 dibikin menjadi 500. Nah itu pemotongan. Nah ini kan enggak. Ini hanya penyederhanaan. Jadinya sama. Jadi 1.000 dibilang 1 rupiah. Karena masyarakat nggak paham nih. Artinya kan orang, wah kalau begini dengan saya investasi emas makin tinggi tuh harga emasnya berburu kan. Iya, pada antri. Ini memicu inflasi juga nanti kan gitu ya. Nah kalau kita lihat di bulan Oktober ini kan ada beberapa komoditas yang berperan tinggi ya di angka inflasi kita. Yang pertama emas perhiasan itu sekitar 0,26%, tinggi kan? Dari 0,47 0,26%. Ya, jadi berapa separuhnya berapa tuh kira-kira 0,23an ya, 2,2 ini lebih tinggi kan, lebih 50% ke atas. Kemudian cabai merah sekitar 0,06%. Kemudian nah telur nih, emas sebenarnya kan ini udah mau hari besar ya. Ini nanti naik lagi Pak. Ya walaupun naiknya masih 0,05% di bulan Oktober. Daging juga. Ini telur sama daging 0,03. Telur sama daging ini di apa? Kenapa begitu naik? Selain karena memang hari besar, juga disinyalir karena MBG. Ya, itu. MBG ya kan. Makan gizi Semua gratis. menu makanan pasti ada Saya kalau nggak telur makan telur daging. mana? Daging ayam dan telur. Kan masuk saya senang telur. Jadi ketika telur naik saya sedih juga itu. Tapi tetap dibeli juga. Oh iya dong. Nah, kemudian itu yang inflasi ya. Tapi ada remnya nih, kan saya bilang kepada kalian ada di bulan Oktober ini untuk Depok deflasi kita di tomat ya. Tomat itu sekitar 0,04% ya, minus ya deflasi. Minyak goreng juga ambilnya 0,02% deflasi, dan susu bubuk 0,01%. Ini ngerem lah gitu ya. Tapi yang kita waspada tadi emas tadi itu ya 0,26%. Dan ini hati-hati, makanya para pemirsa nih ya jangan mudah terpengaruh opini-opini yang akan menyesatkan. Apalagi viral ini ada dominasi itu penyederhanaan nilai mata uang, berarti itu bukan sunring ya, bukan pemotongan. Ini penting ya. Jadi supaya kenapa sih ada redominasi? Karena begini, kalau negara hitungan kecil karena semakin besar nilai kita seolah-olah nggak berharga gitu loh. Ya, misalnya contoh 100.000, karena $1 kita ada berapa persen seperti itu. Jadi itu juga wibawa bangsa terlihat kalau salah satunya gitu ya. Kemudian yang kedua juga mengurangi kesalahan ketika misalnya melakukan entry dan sebagainya. Kalau uang kecil kan 1 rupiah kan gampang, susah. Itu contoh-contohnya. Begitu Mbak Anissa, biar bisa ngomong banyak nih. Aduh, ngopi dulu ah. Ngomong banyak nih. Jadi
kayak kita akan ini informasi dan insight Iya. tentang Iya. inflasi. Jadi terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Oh iya. Gimana nih Pak tipsnya untuk melindungi diri dari dampak inflasi nih Pak Waduh, di melindungi kehidupan diri. sehari-hari? Kayak Nih Pak, COVID aja melindungi diri. ini jadi sharing kehidupan ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, jadi tadi itu. Jadi memang sebenarnya kan inflasi itu, ya kan, kenaikan harga itu kan salah satunya misalnya yang lebih biasa sering terjadi itu kan karena stoknya itu, ya kan, itu biasanya kurang ya, lebih. Nah ini biasanya kalau stok kurang, permintaan tinggi, otomatis kan pasti harga naik. Hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi. Tapi juga kadang-kadang stoknya ada, ya itu bisa naik karena panik buying itu tadi. Misalnya masyarakat salah memahami informasi. Nah ini juga bahaya, gitu kan. Ini berbahaya sekali ya. Seperti tadi itu, denominasi itu panik akhirnya. Dulu kalau nggak salah pernah ketika misalnya COVID, saya ingat banget dulu ya, bahwa salah satu yang bisa menyembuhkan COVID itu susu merek titik. Nah, dulu rame, orang memburu. Wah, padahal informasi kosong, itu, stoknya habis. Jadi karena panik buying ini kadang-kadang juga strategi juga ya, mungkin dari para pedagang dan sebagainya. Strategi marketing. Nah, strategi marketing hati-hati. Jadi kita masyarakat harus cerdas ya, Iya, betul. harus cerdas memilah informasi sehingga kita tidak terkena panik buying, ini penting ya. Itu juga. Kemudian kita juga harus memantau informasi lokal kita. Jadi tadi kan saya katakan bahwa ini Pemda salah satunya juga ya sudah berapa kali berusaha untuk supaya stok ini kan jangan sampai habis gitu ya. Nah, masyarakat juga jangan suka nimbun stok juga gitu ya. Ini penting. Jadi ketika misalnya harga misalnya ada mencari alternatif lah, jadi masyarakat misalnya kan, makanya kalau misalnya beras kan ada kebutuhan beras tinggi, mungkin bisa dicari alternatif dengan jagung dan sebagainya. Ini juga penting, salah satunya supaya kita nggak rame-rame untuk memburu barang sesuatu itu saja sehingga harganya bisa naik ya. Itu. Nah kemudian juga meningkatkan produktivitas ya, mungkin karena memang inflasi itu infonya jangan karena inflasi daya beli kita menurun gitu ya, maka pendapatan itu juga bisa menekan salah satu dampak negatifnya itu. Kemudian juga yang tetap realistis mungkin ya. Jadi kita memang harus realistis, kita harus bisa mengatur pengeluaran kita dengan cerdas, ya kan, melihat fenomena ekonomi yang ada, sehingga kita juga bisa sebagai masyarakat bisa memahami gitu ya, kapan kita harus membeli gitu ya, perlu saja dan sebagainya, sehingga itu tidak memacu harga. Karena memang kadang-kadang masyarakat itu membeli sesuatu bukan karena butuh ya. FOMO ya, itu tadi viral-viral Ya, juga. karena tren juga, ya kan, akhirnya juga bisa meningkatkan itu. Juga harus bijak, misalnya itu kan untuk beberapa barang ya kan. Tapi juga kalau memang barang-barang yang memang diatur oleh pemerintah seperti bensin, tentunya harus jangan boros lah ya. Seperti itu, jangan boros. Jalan kaki ya. Nah, cuma kita harus hidup sehat dan sebagainya. Kalau boros, terus intinya sebenarnya ketika kebutuhan masyarakat ini semakin tinggi, otomatis kan produsen otomatis melihat ini sebagai peluang dan bisa meningkatkan harga, betul kan? Nah ini jadi harus pinter-pinter lah kita, bahwa kita butuh tapi kita juga jangan terlalu mengejar sehingga nanti produsen bisa meningkatkan harga gitu. Gitu aja sih Mbak Anissa mungkin ya. Intinya jadilah masyarakat netizen yang cerdas dan bijak. Jadi tidak mudah tergiring opini publik gitu. Dan juga itu tadi kita harus berasumsi berdasarkan data gitu, jangan hanya opini publik yang liar di lini masa. Iya, betul, masyarakat harus lebih sering-sering lah melihat data statistik, baca-bacalah tuh di website BPS, ya kan,
Harus jangan websitenya yang lain-lain, BPS itu penting itu datanya supaya kita literasi statistik kita juga meningkat ya. Iya, nanti linknya ada di bawah. Oh siap, siap. Ya, terima kasih Pak Agus atas insight-nya, atas obrolan kita hari tentang inflasi. Ya itu tadi Sobat Data semuanya, obrolan kita alhamdulillah kita dapat lagi ilmu nih soal inflasi dan juga tadi berita yang viral. Nah, saya cukupkan sekian dulu ya episode ngopi di episode 13 ini. Jangan lupa nantikan episode ngopi selanjutnya di bulan depan, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe di kolom komentar di bawah. Saya akhiri sekarang, salam ngopi. Ngopi dulu. Ya, dadah.